Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terima kasih sudah hadir dalam acara ngaji bareng bersama Gus Baha. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Mahat Ali, alumni dan simpatisan yang saat ini sedang meramaikan pengajian secara online, masih di channel Mahat Ali. Sebelum saya buka, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada narasumber kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan hadir untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya Mahat Ali kemarin ada rencana sowan ke dalam Gus Baha, tetapi karena lockdown akhirnya kami tidak bisa, dan insya Allah kalau sudah keadaan memungkinkan kami akan ke sana biar sah menjadi muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar laporan, bukan untuk minta pujian, bahwa di pertemuan pertama tahun lalu kita dikritik karena ternyata ada murid yang hafal Al-Quran tapi gurunya belum ada, dan itu tidak sah. Alhamdulillah, belakangan ini sudah ada 3 guru Mahat Ali yang hafal Al-Quran, Gus. Ya. Bisa. Yang pertama mohon disiapkan Ustadz Ahmadi Muhammadiyah ya. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 tahun yang lalu, juga guru sini. Dan yang kedua Ustadz Miftahus Surur, kurang lebih 18 atau 20 juz. Terus yang ketiga Ustadz Wandi, kurang lebih 15 sampai 17 juz. Dan yang lain di moderator sendiri di berbagai juz, ayat-ayat ahkamnya aja. Dan juga sebagai laporan, Ustadz Herudin sebagai sekretaris Mahat Ali Situbondo sudah membuat ancang-ancang peraturan bahwa musrif atau pembina di Mahat Ali itu sekurang-kurangnya menghafalkan ayat ahkam berikut beberapa juz yang kelak nanti ditingkatkan menjadi harus 30 juz. Tetapi ada yang kurang baik. Setelah itu aturan itu berlaku untuk yang daftar jadi dosen. Kalau yang sudah jadi dosen, bagaimana Ustadz Herudin? Ustadz Herudin mengutip Al-Baqarah tentang ayat riba itu, Gus. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa. Jadi yang sudah itu amruhu ada ilallah. Jadi bersyukurlah saya sudah masuk sebelum ada syarat-syarat itu. Dan yang terakhir, saya sudah kapok juga untuk mengatur kiai. Saya tidak akan ngurus temanya apa, waktunya berapa. Saya persilahkan sesuka-sukanya juga saat ini dalam pengertian yang hakikat. Bukan hanya karena kapok ngatur ya, tetapi juga beliau sudah berjanji tidak akan lebih 45 menit tahun lalu. Jadi ini hanya soal menagih janji saja. Saya persilahkan kepada yang mulia. Teman-teman gitu, biar ketemu lagi. Pakainya pakai apa tuh? Di sini kajiannya pakai apa? Fikih usul fikih, komposit. Pakai kitab apa? Kalau M2 Jamul Jawami, kalau M1 Ghayatul Usul, yang mutakallimin, kalau yang Muqarran usul fikih. Jamul Jami ngambilnya gampang, ngambil satu. Ada nggak? Ada Jamul Jawami. Ngambil. Satu. Maunya ngambil yang gampang itu udah ada kok. Jamul Jawami. Mundur takut dites.
Yang dites gurunya. Siapa nanti yang dites Qurannya? Kamu ya? Kalau fikihnya satu dua hal. Dulu yang merumuskan termasuk juga Bangun. asal nama Dehbul Arba'ah tapi di tasrif dirubah satu dua hal. Nah ini pindah kan gitu. Enggak usah itu. Nah, udah. Siapa yang disuruh baca? Jadi satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah taala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika Muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Sidogiri. Saya juga dapat keluarga Sidogiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini ya, Wahid kan masih kecil, tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat ini. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren gitu saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alainas Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Itu nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haramain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau basit gak pati iso mergo kegeden digenti Al-Wasit.
Al-Wasit Jawarapati di Sinaoni diganti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab Wajiz? Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu? Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Iya, ya, ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansori. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut tullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, thalibin jamak mudzakkar salim, tullab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, minhajut thalibin jadi manhajut tullab. Kemudian manhajut tullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut tullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Fathul Wahhab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Harusnya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham enggak paham mendingan ngaku enggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku enggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih Nah saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Terus catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana gitu, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu, siapa paling pintar jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya, sujud itu apa coba? Secara lughat, wat'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu. Ini kalau enggak percaya, sama baca. Masih tarahum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wa rukbataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus wat'ul yad, tidak ada wat'ul rukbah, tidak ada wat'ul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, wat'ul jabha. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan wat'ul jabha. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sa'wati al-zumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sab'ati azumin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadamen. Nah andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa?
Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu. Ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Loh enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li, contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan, ingatlah masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab aja, ngawur saja kak, biasanya aja. Udah enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi, sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu lagi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kancamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ana khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak, ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus Qultu al-adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai mana? Ditutup wallahu a'lam. Oh, ya. Nggih ada Gus. Ada walam. Nggih, wallahu a'lam. Aduh, ini enggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus kue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga, sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu kan. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eling terus ra iso turu. Tapi nak ra sopan, seneng aku, gaji ini Mahat Ali mau piro. Itu langsung lupa. Dan itu bagus karena melupakan Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim inan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Dan tadi ada Mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan.
Mohon kula derek guru mawon. Mesti pikirane, oh maksudnya gelem tak wayo. Mesti ndak wae. Padahal maksudnya derek iku menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang fikol dia apa? Marot. Contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kula derek Pak Fakhid mawon. Sing ngomong wong ayu, nak sing elek kan ra dipikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti, padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Lah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh skala jauh tetap sudah. Yang ngatur kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil marati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suaranya untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Wis paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, "Mbak apa ning ndi?" "Gak urusanmu." Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, badhe napa ngersakno napa? Nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya. Padahal maksudnya derekno itu ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Tetap muni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan enggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara Sulam Taufik. Loh iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yakhrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yakhrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rodok maju berarti sermayan. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan, nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yakhrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halalno cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet.
Misalnya begini, sampean tak bedheki. Assalamualaikum ketika salam, itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah, mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan mbek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan gitu kan. Nah, untuk membedakan itu kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah, sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa, harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Fasul Masail Fikih kok ada khilafnya, hebat betul orang itu kata saya itu. Itu yang putri tadi. Oh yang putri itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam ana jaza anha, terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa qultu al aso al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena, nah, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok ya harus didengar ini ngaji. Ulama fikih kadang iso sembrono, tapi kok aja muni ngono kualat aku. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus benas sajdatain atau jalsah itu kan ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain. Ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud. Kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain enggak boleh lebih lama ketimbang tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat bu jangan ngaji ora khatam. Tasyahud akhir apa awal? Akhir, berarti sabtu lisan is pinter lah pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka enggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain enggak boleh menyaingi tasyahud akhir. Yang iktidal enggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama yo mikir, disaingi ku yo ora enak. Ngene kaya kula saingi Khairuddin yo ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Kecuali level. Level ya hafal Quran ya 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam enggak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Walaupun di sana kadang masih belum lengkap setoran. Iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau saingan, dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah.
Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad gitu. Tapi kena ras sombong yang termasuk barokahku lah gitu ya. Nak kamu tidak sombong. Tapi sombong juga gak apa-apa. Wis biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ itu istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira gitu. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu nggak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Nggak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus sah qu'ud meskipun ma'al qudrah. Karena fardu itu nggak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh aku rasa udon soal yakin. Soal yakin. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak. Ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika. Terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Salat fardu wajib itmam. Puasa wajib itmam. Puasa sunat amiru nafsi. Puasa sunat kok bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus nggih monggo, ndak terus intinya fardu itu nggak mau disaingin. Batin fardu egois kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong poso sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur ku marah. Bahkan marahnya nggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi, qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam. Tapi kalau sholat sunat, boleh qu'ud walau ma'akal qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah di sini. Nah, di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhdhal imamu qahron atau la yuqta'u yadu sariki. Ben kita tambah pinter. Tetap goblok ya ora apa-apa zaman akhir, tapi kita tak pinterno sithik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhdhal imamu qahron, imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Jadi, paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khalidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu enggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhdhal imamu qahron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah, sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin itu enggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah.
Allah ngitunge cah iku capek oleh kepen roh kiblat tenanan nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taate apa butuh kasile? Butuh taate. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel gurumu ini. Nah, sekarang misalnya seperti itu, ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana, terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-ijtihad la yunqadu ijtihad. Kok ijo? Ya udah pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau shalla arba'a raka'atin bi arba'i jihatin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibrah fil ibadah itu bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau Anda kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-ijtihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin sowan saya enggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bercerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang ra perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh, misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu Wahid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takzimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan. Wong jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih ndi kamu? Ini 2 mazhab yang sama-sama kuat. Jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kamu? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di furu'iyah, saya ulang lagi di furu'iyah. Ya, bukannya maklum nanti itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid, pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di talen. Akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat kok model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai, dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti tak bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang.
Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali, saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadza aqidan tarafai izari ala atiqi. Andai kan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Bisa masalah besar itu. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak ada. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi ku unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaidahnya al-ajru biqadrit. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya, atau paling enggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rokiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit sholat apa tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya, piye Nabi karep wong liya kon mlaku ndek enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi marodun fazatahum wa marot. Jadi ribet ini, ustadz satu ini ribet. Ya subuh kesiangan, ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini Kiai Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib, ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1, harus sekolah apa enggak usah? Karena momen sekali kelewat kan, nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib, normalnya, karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya, tapi berhubung Pak sering kodok terus bilang gak haram kan? Karena yang kodok bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyun sewu, Nabi itu tahu ditakdir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditakdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir kodok. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir waktunya kan sudah habis, pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas kodok juga sholat, itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu, ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah aku nak mbok praktekno ning pondok. Ya ribet.
Separuh pondok kodok terus dimami Khairuddin sing komat wahid. Wah. Perkara kan? Nah, barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan? Yaitu mau melakukan sholat duha. Ini iya, akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudon yang gioblok. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisisnya. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas itu di antara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah itu enggak suka ada syariat tandingan, itu enggak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi, yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya terawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut sangka keluarga. Nah, ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis tapi kan nggak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Terus kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa karena di sini ada unsur tadi. Kak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, tidak ada orang baik kayak kamu, tidak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang neng pondok, mergo keren timbang mulang neng kampung, mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak perainan ditanya Mbah Mun, "Cung perainan kok neng pondok?" Mbah Mun sempat husnudzon kayak cah sregep, wong perainan kok ndak pulang. Ternyata, "Lho perainan kok neng pondok, Cung? Kok sregep temen?" "Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit." Ternyata. Jadi husnudzon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada perainan, "Cung mulai Cung ben kenal wong tuamu." Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja apa. Lah ya artinya terus kamu tidak bisa. Semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Ini namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang, meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak, kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error.
Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya, yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya Kaul Sani mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin mislih. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes dok untuk iki capek, jebule capek sing tahu ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye? Yo yo. Yang furu'iyah maksud saya, yang furu'iyah. Iki pinter toh, cukup ya? Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin. Ya, mungkin satu ya, putra dan satu aja ya, putra dan putri. Ya. Enggak, satu saja Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin yang tadi perlu saya berikan catatan. Oh ya, catatan ya. Saya ingin beri catatan bahwa kita tadi sudah dapat kalau fikih itu karakternya adalah khilaf. Jadi ya yang furu'iyah lah, yang furu'iyah. Oke. Yang furu'iyah karakternya khilaf sehingga kita harus terbiasa berbeda. Dan soal tadi kesantunan, kesopanan itu orang ekspresinya berbeda. Kadang kita salah ketika kita mengkritik, kadang ketika kita berbeda pendapat kita lalu dianggap tidak santun. Padahal ulama-ulama kita soal urusan furu'iyah itu hal yang biasa. Termasuk bahkan mungkin yang tadi sering dikali dikutip oleh Gus Baha, manistahsana faqad syarra'a, bahwa itu adalah kecaman dari Imam Syafi'i. Mungkin Gus Baha perlu, saya tidak tahu ya, ini tag ini sudah sampai atau tidak kepada beliau. Ya, saya bacakan tagnya. Saya harus baca. Kalau ingatan tidak sebaik beliau saya. Tapi kalau catatan saya lebih baik mungkin. Fawatihur Rahamut qala Syekhul Akbar inna maqsudas Syafi'i min qawlihi man istahsana faqad syarra'a hada madhul mustahsin wa arada anna man istahsana faqad sara bimanzilati nabiyyin dzi syari'atin wa atba'us Syafi'i lam yafhamu kalamahu. Saya tidak ingin mengatakan beliau tidak paham, mungkin tag ini enggak sampai. Ala wajhi hada wallahu a'lam. Jadi bahkan yang kita anggap itu sudah sangat pasti Syafi'i sedang mengecam, ternyata ada juga khilaf. Ternyata maksudnya Syafi'i adalah sedang memuji, madhul mustahsin. Faqad sara bimanzilati nabiyyin di syari'atin wa atba'u Syafi'i lam yafhamu dzalika. Walaupun wallahu a'lam. Ya, tapi poin-poin saya adalah akui bahwa ada perbedaan, gitu kan. Oke, silakan saya beri pertanyaan satu saja. Oke, mungkin Ustadz Khairuddin bisa menentukan siapa? Saya Jaya yang menentukan. Oke, Lutfi, mohon maaf bukan soal berkualitas tapi dia lebih dahulu sampai di sini karena dekatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Bahuddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takzimi dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih yaitu furu'iyah itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya cukup ada satu yang menurut saya diantaranya di dalam Bu Jairami Al-Khatib
Loh. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami Al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu. Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi. La'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar, yang dimaksud itu Ibnul Arabi. Itu termasuk statemen sing mimma yuhaddaru bih. Jadi yuhaddaru anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yabamuna. Sampean lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur itu ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa Al-Khalid. Semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak, dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh, saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu, yaitu Ibnul Arabi, mengvonis ashabu Syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubus Syafi'i, jumhur memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manis tahsana faqat syara'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madhib. Itu jelas ya. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah, karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadul kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadulat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu.
Tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh. Karena yang salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang-orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak dimasukkan sorry tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri. Sehingga itu tidak dimasukkan sorry tolak, tapi dimasukkan padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka, ora santriku nak sing penggaweane kodok. Nah, sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo ora ngawur ya. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati. Terus bojomu takut. Berarti aku bojone wong liya. Ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billahwi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu terus agak terganggu itu, padahal Nabi ngendikannya ya spontan tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, "Dah kamu enggak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wala sa ahlan lidzalik apa faj'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajra." Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru anhu. Ya, pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnu Arabi kan? Loh, saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istihsan. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu. Idza ikhtalafal jumhur wal fardu quddima jawab. Ya semoga ini tobat, enggak ya enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir itu sudah bagus, lumayan lah, cara ukuran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya tetap. Kalau ada yang jauh seperti Abdul Wahab Qordab memadukan yang dimaksud. Oh enggak mungkin, itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri, dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus. Ya, jadi ini menghormati Jumatan yang jelas. Ini sudah 2 kali sudah cukup tuh, sudah pinter. Ya sudah. Loh, provokator. Nggih wonten ditutup Al-Fatihah.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gus Ba dan saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada beliau. Memang tujuannya bukan untuk menyaingi ya, tapi untuk supaya sampai tag itu kepada beliau. Biar tingkat kebedaannya berkurang dikit misalnya. Tapi bagaimanapun saya kalah memang. Oke. Ya, kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr satu kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.